Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke teropong Wak Lebay. Awas, nangkap iblis. Kepada saudaraku seiman seislam, aku ini hanyalah kata pengantar atau mukaddimah dalam buku. Untuk pendalaman kajian, materi kajiannya, itu yang punya wewenang adalah ahli ilmu. Ahli ilmu. Mereka itulah disebut ulama poros Nabi. Umatku akan bercerai-berai menjadi 73. 72 terancam nar. Tidak berarti dia kekal dalam neraka, bahkan tidak berarti dia langsung masuk neraka. Barangkali dia bertobat atau ada kebaikan yang menutupi kesalahannya. Sudah terjadi jauh sebelum zaman kita ini. Bahkan di zaman sahabat telah muncul beberapa firqah sesat. Saya sebutkan, pertama Khawarij, yang kedua Syiah, yang ketiga Qadariyah, yang keempat Murji'ah. Zaman tabi'in muncul lagi Qadariyah Mu'tazilah, muncul lagi Jahmiyah. Jalan keluarnya apa? Kata Nabi SAW, berpegang dengan jamaah. Maksudnya berpegang dengan manhaj para sahabat. Bukan jamaah banyak, tapi jamaah satu. Itu jamaah para sahabat. Kelihatan pauknya, kelihatan bodohnya. Itu udah berani menantang Wahabi. Tak usah pentolannya, gak usah aku nih yang paling bawah tarapanku tingkat Wahabi. Gak usah pentolan aku nih. Dia punya guru, nenek moyang gurunya, aku berani ngadapin. Karena aku tahu ilmunya, bisa kujengkali ilmunya. Dia ilmu tasawuf, ilmu tarekat, ilmu marifat, ilmu hakikat, sufisme. Itu otak landasan kebenaran dia. Hawa nafsu sebagai referensi kerujukan kebenaran dia. Remuk dengan satu ayat. 6.666 ayat Al-Quran. Satu aja kita hadapkan sama orang tasawuf, ilmu tasawuf berontokan, rebur. Allah menerangkan di Al-Quran. Allah menjelaskan di Al-Quran. Apabila kebenaran itu mengikuti hawa nafsu manusia, maka binasalah langit dan bumi. Satu ayat. Makanya saya bilang tadi, ilmu tasawuf ngadapi Quran dan Sunnah lebur. Dia nantang-nantang pentolan. Pau. Saudaraku seiman seislam, khususnya yang ada di Medan, kalian hati-hati berguru. Hati-hati. Yuk kita dengarkan yuk. Apa sih kesesatan ajaran tasawuf? Di mana sih kelemahannya? Ulama poros Nabi menjelaskannya secara data dan fakta. Abdul Hakim bin Amir Abdan. Ajaran tasawuf muncul karena dua kelompok, dua golongan. Golongan yang pertama, munculnya ajaran tasawuf dalam sufinya oleh kelompok zindiq, orang-orang munafikun. Pada akhir abad kedua Hijriyah di Baghdad. Ini kelompok pertama. Karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i pada tahun 197-an, kurang ingat tujuannya, akan meninggalkan kota Baghdad, hijrah ke Mesir. Beliau mengatakan bahwa saya tinggalkan kota Baghdad ini, dan di Baghdad ini ada orang-orang yang berzikir sambil bernyanyi dengan berzikir. Jadi zikir dibuatnya niat, persis seperti zaman kita sekarang ini. Tapi zaman kita sekarang ini bukan orang zindik, saudara kita kaum muslimin.
hanya mereka tidak tahu bahwa itu caranya salah. Dulu yang pertama kali membuat ajaran zikir dinyanyikan, selawat dinyanyikan, tahlil, tahmid, takbir dinyanyikan, itu orang zindik. Itu langsung dikatakan oleh Syafi'i dan termaktub di kitab-kitab para ulama. Ini cikal bakal awal munculnya kelompok pertama dalam sufi. Setelah Syafi'i pindah ke Mesir, murid-muridnya dan kawan-kawannya memeriksa apa sebenarnya yang dimaksud oleh Syafi'i. Ternyata ada satu kelompok di Baghdad berkumpul, mereka bernyanyi-nyanyi sambil berzikir. Itu dikatakan oleh Syafi'i zindiq. Zindiq itu orang munafik yang pura-pura masuk Islam untuk merusak Islam dari dalam. Zindiq. Subhanallah. Mereka yang paling gemar sekarang berzikir sambil bernyanyi, orang-orang yang mengaku bermadhab Syafi'i. Sayang mereka tidak tahu perkataan Syafi'i itu. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua, munculnya ajaran tasawuf dengan sufinya karena bersikap guru melampaui batas. Umumnya dari ahli ibadah. Dan ini kan pernah juga terjadi pada zaman Nabi SAW ketika 3 orang datang ke rumah Nabi. Masih ingat hadis di Bukhari Muslim kan, ma'ruf hadisnya indakum, ya, menanyakan tentang ibadah Rasulullah SAW. Setelah diberitahukan, mereka menganggap sedikit karena Rasulullah sudah diampunkan dosanya yang lalu dan yang terkemudian. Salah seorang mengatakan bahwa dia tidak akan mau mendekati wanita selama-lama, tidak mau menikah. Salah seorang mengatakan bahwa dia akan puasa terus, tidak pernah mau berbuka. Salah seorang lagi mengatakan bahwa dia akan qiyamul lail terus, gak tidur. Nah, ini kemudian dibersihkan oleh Rasulullah SAW, diajarkan bahwa ini salah. Saya yang paling takut dan paling takwa kepada Allah di antara kamu, tapi saya menikahi beberapa wanita, saya saum, kemudian saya berbuka, kemudian saya juga salat dan tidur. Nah, ini melampaui batas. Muncul kelompok kedua, itu melampaui batas dalam beribadah kepada Allah. Mereka harus mempunyai cara dalam beribadah kepada Allah di luar cara sunnah. Ini kan kesesatan. Siapa yang membuat satu cara atau mengambil satu cara dalam beribadah di luar dari sunnah Rasulullah SAW, maka itu merupakan kesesatan. Nah, itulah yang mereka katakan tariq, jalan. Tarekat, orang kita panggil sini tarekat. Cara tersendiri yang mereka buat untuk beribadah kepada Allah, ini al-ghulu, melampaui batas. Nah, kemudian mereka membuat berbagai macam cara. Dapat kita lihat di kitab-kitab tasawuf, aneh-aneh, dan semuanya penuh dengan kejahilan. Bacalah apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi di kitabnya Talbisu Iblis. Luar biasa bagaimana orang-orang sufi itu. Dari situlah berkembang ajaran tasawuf, berkembang ajaran tasawuf, dan dia dimasukkan orang ke dalam Islam karena atas nama Islam. Tadi itu kan masalah tasawuf kan, dia membahas masalah Islam terpecah belah itu, dia nggak tuntas itu. Makanya saya cuplikin aja, nggak tuntas karena ilmunya ngawur gitu loh, ngawur. 4 tambah 2
Ngawur gitu loh, yang nggak ada di Quran, nggak ada di Sunnah. Teorinya, retorika setan gitu, tasawuf. Sekarang dia bicara masalah jamaah tabligh. Dalam keyakinannya, di otaknya itu jamaah tabligh itu Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya orang yang benar jamaah tabligh. Apa benar jamaah tabligh Ahlussunnah wal Jamaah? Kita dengarkan. Saya sebut yang saya tahu. Tidak saya sebut yang saya tak tahu. Ya. Saya baca fadail dan masail yang jamaah tabligh punya. Di situ ada hadis sahih, di situ ada hadis dhaif. Udah sama di kitab kita pun, ya kan, Duratun Nasihin, ya kan, ada juga. Nah, ada yang sahih, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu'. Nah, kalau dia di India, mazhab mereka itu mazhab Hanafi kalau tak salah saya. Jadi mereka itu bermazhab, cuman bukan mazhab kita. Nah, maka yang alumni di sana, saya tengok Ustadz Ja'far itu di Medan, ya, mereka bikin pesantren dua di sana, kitabnya sama, kitabnya Anatul Talibin sama seperti kita. Caranya juga, kunutnya pun sama. Waktu datang ulama India itu dulu di Masjid Mukarramah Tanjung Gusta dan datang di Masjid Al-Falah Sekambing, saya sempat ceritalah tak banyak. Begitu masuk Isya, saya bilang silakan jadi imam. Kami mazhabnya lain. Jadi silakan ajalah Anda nyuruh saya jadi imam. Nah, kami mengikuti di sini, kata dia. Jadi itulah mazhabnya itu bukan mazhab kita. Dalam Ahlussunnah wal Jamaah, Hanafi Ahlussunnah wal Jamaah, Maliki Ahlussunnah wal Jamaah, ya Syafi'i dan Ahmad bin Hambal. Sebenarnya Ahmad bin Hambal itu kalau level mazhabnya nggak kena kali, dari bawah itu sedikit. Cuman ya udah jadi mazhabnya Ahmad bin Hambal juga kan begitu. Nah, jadi begitulah. Nah, ada kadang-kadang orang awam sampai dia ke India, lama dia di India sana, begitu sampai ke sana dibawanya kemari ini dengan gaya itu. Maka kontra dengan masyarakat. Apa kata Ustaz Abdul Somad? Aku belajar di Maroko mazhab Imam Malik. Kalau aku bawa gaya Imam Malik kemari, bilang orang ISIS katanya. Nah, begitu juga lah Buya Said Alawi Al-Maliki yang ada di Arab sana. Mazhabnya Imam Malik. Tapi orang-orang yang dari Indonesia, dari Jawa belajar ke sana, pulang membawa mazhab Syafi'i. Nah, di situ masalahnya. Nah, apa kelebihannya? Kelebihannya rajin berjamaah. Itu kelebihannya. Apa kekurangannya? Sebagian besar mereka malas ngaji. Itu. Kalau dia datang suruhnya wak dekat. Begitu kita bikin pengajian dia jarang ngaji. Itu sebagian. Nah, itu, dan itu fakta kita bilang fakta. Nah, jadi itu untuk mereka. Ya untuk kita pun yang imam-imam juga ada yang malas ngaji, ada yang rajin ngaji. Begitu. Kemudian bagaimana? Saya dulu pernah betulin mobil di depan masjid, kalau tak salah saya Masjid Al-Manar, dekat Kota Maksum. Jadi di situ ada orang tabligh di situ. Saya tanya, ngaji di mana? Rupanya dia ngaji di Salafi, tapi tetap tabligh. Ngaji di Salafi. Akhirnya bagaimana? Mereka ini tadi mengotak-ngatik tabligh dari dalam. Salafi. Ya Salafi ini tadi. Nah, kalau kita ke Jalan Gajah, ya saya nggak tahu sekarang, udah lama saya nggak pernah pergi ke sana. Itu di Jalan Gajah itu banyak orang jual buku-buku di sana dan banyak dijual buku Salafi. Artinya apa? Mereka pun nggak tahu mana aliran ini dan tidak. Nah, begitu. Banyak kalau pengalaman saya. Nah, saya ada sebagian tabligh yang menolak saya, nggak usah saya sebut namanya. Ada juga yang menyukai saya. Saya ngajar di beberapa jamaah tabligh ada di Medan. Nah, ada yang suka saya, ada yang tak suka. Nah, Abun Siantar, kalau kenal Abun Siantar, banyak juga orang tabligh yang anti Abun itu. Walaupun banyak juga orang tabligh seperti Ustaz Ja'far itu tadi yang memang fanatik betul kepada Abun itu. Artinya terpecah belah juga. Sehingga ada guru di antara orang sana bertanya kepada saya, Ustaz bagaimana menengahinya? Nah, ini kan masalah kalian, ya udah kalian urusi sajalah.
Nah, yang penting caranya itu baik, di mana masalahnya, ya udah dibenahi. Datang lagi satu orang ke rumah, cerita dia mencaci tabligh yang lain, padahal tabligh juga ini tadi. Jadi kayaknya sebagian terpecah belah juga. Tapi secara umum saya katakan dia masih dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman karena yang diraihnya nih preman-preman, ya bekasnya pun ya agak-agak reman lah. Preman-preman betato dia datang ke masjid, dekat jumpa sama saya di Medan, di Masjid Ayahanda itu. Datang anda, penuh tatonya. Ya, kau bertato? Ya Ustaz, aku baru tobat aku. Baru tobat. Semayangnya pun ya belum lah, genah-genah kali. Cuman bagi mereka satu, tak boleh dalam khurut itu tidak boleh bicara khilafiyah, takut hati pecah. Tak boleh bicara khilafiyah. Nah, saya diajak juga, Ustaz, keluarlah kita keluar. Bisa, saya ini guru fikih. Saya kalau keluar-keluar tok nggak ngaji, nggak bisa. Karena saya guru fikih. Lebih baik keluar bawa kitab kita. Cuman sampai sana kita bicara fikih. Nah, itu jangan katanya. Nah, itulah terakhir saya nggak fikih. Cuman secara umum dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu. Kita dengarkan keterangan dia tentang jamaah tabligh itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Benarkah begitu? Kok si bodoh merasa benar. Tapi kok orang ahli ilmu patah argumentasi lapuknya. Nanti setelah dia jelaskan tentang jamaah tabligh akan dijawab tuntas, tegas oleh ulama poros Nabi Abdul Hakim bin Amir Abdan. Mari kita lihat. Firqah terbesar saat ini dari kelompok sufi di dunia saat ini jamaah tabligh. Itu firqah sufi terbesar pada abad ini saat ini. Itu salah satu tarekat sufiyah karena dia dibaiat oleh beberapa tarekat. Tidak semua pengikutnya dibaiat, hanya tokoh-tokohnya saja. Karena Muhammad Ilyas, pendiri jamaah tabligh, itu seorang sufi 100%. Penganut sufi. Karena itu salah satu ajaran sufi itu kan menghasilkan ilmu dari mimpi-mimpi. Tafsir Qur'annya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas didapat dari mimpi. Huruf keluar. Padahal ayat itu menjelaskan tentang manhaj para sahabat. Karena di situ kuntum khairu ummatin, umat di situ adalah yang pertama para sahabat, kemudian orang-orang yang mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas sama dengan hadis Rasulullah SAW, khairun nas qarni, khairukum qarni, khairu ummati qarni. Jadi yang mendapat bagian besar dari ayat itu para sahabat, yang lain masuk ke dalam ayat itu mengikuti para sahabat. Nah, ini ditafsirkan oleh Muhammad Ilyas sebagai pendiri jamaah tabligh, seorang sufi, bahwa kewajiban khurud. Dan dia mengatakan dalam mimpinya bahwa saya diperintah seperti diperintahnya para nabi dan rasul. Secara tidak langsung dia mengaku mendapat wahyu. Nah, ini salah satu kelompok tasawuf sufi terbesar di dunia saat ini karena ajaran khurudnya itu, sehingga mereka hampir di seluruh belahan bumi ada. Bahkan ini mencapai ranking pertama firqah sesat terbesar di dunia dalam Islam. Tadinya Ikhwanul Muslimin menempati ranking pertama, kemudian sekarang berganti Jama'atut Tabligh. Luar biasa. Itulah. Jadi sufi beragam sekali. Dan mereka mempunyai cara tersendiri di luar sunnah Nabi yang mulia SAW. Dan ini merupakan kesesatan. Kita tidak boleh mengambil satu tata cara dalam mendekatkan diri kepada Allah di luar dari sunnah Nabi SAW. Tidak boleh. Sesat. Saya ambil contoh. Apa boleh kita sujud sembarangan kepada Allah kapan waktu saja? Boleh atau tidak? Nggak boleh. Sekarang rame-rame nih, dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah, kita sujud rame-rame, sujud.
perbuatan kita itu baik atau sesat? Sesat. Karena cara ibadah yang seperti itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, walaupun dalam rangka sujud kepada Allah. Bukan sujud pada berhala loh. Sujud kepada Allah. Ya rame-rame saya pimpin, ayo kita sujud rame-rame. Sujud. Sesat kita. Dikatakan kita kelompok yang hadir, oh kelompok sesat ini. Tapi kalau kita sujud dalam sholat, benar. Atau sujud sahwi, atau sujud tilawah, atau sujud syukur, tarikahnya jalannya sesuai dengan sunnah. Kan sujud sedekat-dekat hamba kepada Rabbnya. Kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthirud du'a. Dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, sedekat-dekat hamba kepada Rabbnya ketika dia sujud. Perbanyaklah doa ketika sujud. Tapi tidak sembarangan kapan waktu kita sujud, nggak boleh. Itu tata cara ibadah yang kita buat sendiri dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka dikatakan kita sesat. Tidak boleh kita membuat atau mengambil cara yang di luar cara yang telah ditentukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kaum sufi membuat cara tersendiri, dan memang hampir seluruh ahli bid'ah dan sesat membuat cara tersendiri. Tetapi kaum sufi ini mempunyai tarekat kan yang banyak, ratusan. Di Indonesia saja ratusan. Nggak tahu di Malaysia berapa, Ustaz? Sama aja, berarti jumlahnya di 200 lebih itu. Luar biasa. Cara-cara antara satu tarekat dengan tarekat yang lain beda. Itu kan ajaran yang apa namanya, Asy'ari Muhammad Arqam, itu salah satu tarekat Sufiyah, tapi sudah di luar Islam itu, Jadi ada yang tetap masing dalam Islam, ada yang memang sudah keluar. Saya paham wahdatul wujud, segala yang mewujud Allah, atau paham hulul, kesatuan dengan Allah, ini lebih kufur dari Yahudi dan Nasara. Paham wahdatul wujud dan al-hululiyah, ittihadiyah dan al-hululiyah, itu lebih kufur dari Yahudi dan Nasara. Karena Yahudi hanya menganggap Uzair saja yang anak Allah. Kristen hanya menganggap Isa saja yang anak Allah. Paham wahdatul wujud, segala yang mewujud Allah. Mana lebih kufur? Itu lebih kufur atas nama Islam. Orang Kristen hanya meyakini bahwa zat Allah hanya masuk menyatu kepada Isa saja, tidak pada yang lain. Paham al-hululiyah mengatakan bahwa zat Allah masuk ke seluruh, ke kita, ke mana, ke semua. Ini lebih kufur akbar, lebih kufur dari Yahudi dan Nasara, tapi atas nama Islam. Dan ini berkembang di negeri-negeri Islam. Saya sudah sampaikan kebenaran. Saya sudah sampaikan perbedaan antara yang hak dan yang batil, antara ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ajaran-ajaran syaitan laknatullah. Saya sudah jelaskan. Itu semua saya kembalikan kepada saudara-saudaraku seiman se-Islam. Karena saya diperintahkan untuk saling nasihat menasihati. Ya saya sampaikan. Hanya sebatas itu. Saya punya hak hanya sebatas itu, menyampaikan, enggak lebih. Karena dalam Islam tidak ada paksaan. Alhamdulillah saya sampaikan. Agar kelak di akhirat nanti, apa yang saya miliki bisa saya pertanggungjawabkan. Tinggal saya jawab, ya Rabbku, telah aku sampaikan apa yang ku ketahui darimu. Hanya saya berpesan lagi, hati-hati berguru, hati-hati menuntut ilmu, hati-hati belajar. Tidak ada lagi kebenaran. Tidak ada lagi kebenaran selain kitabullah Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Hati-hati. Tak ada waktu kita, tak ada umur kita untuk mempelajari kitab-kitab lain, ajaran-ajaran lain selain Islam yang sebenarnya.
Banyak orang ngaku-ngaku Ahlussunnah, tapi faktanya mereka bukan Ahlussunnah. Sebagaimana iblis laknatullah menipu Adam alaihissalam dan Hawa. Makanya ciri khas iblis, ciri khas manusia yang karakter iblis, pintar bersilat lidah, pintar bertutur kata. Itulah satu ciri-ciri iblis celaka laknatullah. Insya Allah kita ketemu di lain waktu. Semoga Allah melapangkan urusan saudaraku seiman, seislam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.